Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, terus menuju kepada rencana nopo tema kita pada siang hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Bicara hak sepertinya ini adalah bukan hak pribadi kita, tapi hak teman kita, sahabat kita. Kalau bicara hak sepertinya awal dia pengen ego untuk kepentingan kita saja. Sengaja saya sampaikan tadi bahwa saya disampaikan di awal, Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saya sengaja menyampaikan ini di hadapan panjenengan bahwa kita perlu menyadari Allah itu saking sayangnya kepada kita sampai ketika manggil kita, menungso. Ya ayyuhannas, saking sayangnya kepada umat anjen. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saat temene kami ciptakan kowe iki saka laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ora iso lanang loro, wedok siji, ora iso. Mesti ada satu sing ganti. Jadi satu laki-laki satu perempuan. Kemudian mengumpulkan kamu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bisa jadi bangsa pulau penjenengan sukune benten. Tapi dikelompokkan di wadah BPSB ini nuwun sewu. Kalau tidak ada rasa lita'arafu, agar saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain. Ini kemudian dados, Pak. Nek wis kenal niku akan saling paham. Oh iya, Mas Dana, Mas Dan, Pak Purwono. Kenapa saya kenal dengan ada tulisannya di sini? Iya, ada tulisannya di sini. Nek wis kenal niku saling paham, Pak. Saling paham, saling mangertosi, saling mengerti. Nek wis ngerti wis penak uripe. Yo taksih kata ini. Pimpinan sama staf sama pimpinan akan saling mengerti posisinya. Iya, saya sebagai bawahannya kudune yang manut posisi diarahkan pimpinan. Oh, yang pimpinan kita kecil gitu ya, patut tanggung jawabnya lebih besar. Kalau udah rasa-rasa seperti itu, Pak, udah enak kalau penjenengan. Apalagi nuwun sewu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui napa-napa sing kula panjenengan lampahi. Niki dasar. Ketika kita saling mengerti antara yang satu dengan yang lainnya, maka job desk-nya itu jelas. Saya melakukan apa, tanggung jawabnya kemana? Saya. Dan juga dengan ruh kita besok kan balik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Biar selamat. Nah ini tangan-tangan kita, kaki-kaki kita itu akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan peribadatan. Gak boleh nyolong, gak boleh opo, kudu sholat, kudu zakat. Mampu dalai seperti ini. Lewat tangan. Tapi media yang lainnya seperti apa? Lah, teman-teman kita jadikan materi kita untuk menyelamatkan penjenengan bukan hanya di dunia tapi akhirat. Ya kalau kita bicara mengenai hak sahabat ya, wah zaman dulu lebih sangat lagi. Zaman Kanjeng Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nuwun sewu, bicara mengenai hak sahabat, kula panjenengan kersa itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan sahabat. Misalkan mangan sarang-sarang yang mriki Pak panjenengan. Wah. Misalkan mendahulukan sahabatnya. Misalkan pancine bayaran, ojo aku ae. Oh, anu tuh yo dompet kurang. Ya Allah ya Karim, padahal itu menilai sedekah gitu.
Nyenang-nyenang ke wong jenenge ngasih sedekah, sedekah ora kudu karo wong sing di bawah wae dhewe. Nyenang-nyenang ke wong pimpin harus sekali-kali ditraktir. Banyak balik aku nyuwun ditraktir yo apik ngono. Seperti itu. Jadikan media sekeliling kula panjenengan wasilah kula panjenengan selamat bukan hanya dunia tapi akhirat. Enak Pak. Apalagi kan Rasul dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Senang Mas. Ini wong ngarepe nanti tantangane ora enteng. Saya alhamdulillah di kampung itu senang itu menyapa. Walaupun kadang ora kenal. Lah kadang kenal saya nggak kenal mereka. Nah, di kampung sama itu kadang jegal istri saya. Wong Ambon nggih. Nggih Pak, nggih wong Ambon. Monggo kadang itu enggak kita wis guyune kira-kira wis 56% kono 1% durung muncul blas. Pasti ndek nyapa kono ki mbok ora direspon mbok urusannya apa. Ya. Bahasa saya niki ibadah. Gelem ora gelem wis penting awake nyapa melakukan sesuatu. Kalau namun sifatnya manusia ketika saya nyapa Pak Jarwo pengen dil ala itu remeh-remeh dunia. Mungkin bisa melakukannya misalnya Pak Jarwo orang gagal sekolah saya kecewa. Tapi saya itu sampai itu saya protes sama saya. Bu, nek wong ora belum bisa apa, bos sudah tekan wong ora belum bisa apa. Anu mah, jadi kok contohnya kandel, berarti orang patah gagas aku. Ini Pak sampai gitu Pak. Mungkin kata-katanya kandel orang patah gagas aku, yang gagas insyaallah nyampe. Sampai kayak gitu kan, artinya apanya kayak gitu. Teman-teman kula panjenengan jadikan materi kita untuk menyelamatkan kita. Pekerjaan itu adalah wasilah kita selamat, bukan hanya dunia tegak. Teman-teman kula panjenengan sahabat sama. Dulu itu satu sewu. Ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, butuh disambut oleh kaum Ansor. Sing jenenge kaum Ansor, saking senenge kedatangan Kanjeng Rasul dan timnya kaum muhajirin dari Mekah yang punya istri 2 dicerai. Terganti tahunnya itu kebutuhan sahabat. Ada yang mau perhatikan seperti ini? Jadi itibak Rasul. Jadi itibak kondangan Al-Quran hadis. Dulu insan seperti itu sampai saking menghormati sahabat tuh jangan disorong mereka kaum muhajirin baru datang ke Madinah. Dia mengungsi kata-kata yang istrinya ditinggal, burung digowo dan lain sebagainya, maka keluarlah hadis yang luar biasa. Innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa hijratuhu ila wa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atinya tiba wa hijratuhu ila ma hajara ila. Ada hadis yang luar biasa. Jadi kita bicara hijrah master ya. Hijrah seperti itu. Nun sewu itsa. Kemudian hakat yang lainnya, pun sudah 5 menit. Sebentar lagi. Hakat yang lainnya nun sewu. Ojo buka IP koncone. Wah, jebule papang sit ki jebule wah. Ndak seorang rambut. Misalnya. Ojo simpan lah. Misalkan. Kemudian hak sahabat tuh, ketika kesulitan bicaranya dilindungi, niatannya ibadah. Jadilah wasilah sahabatmu itu menyelamatkan pulau penjenengan bukan hanya kepentingan dunia, tetapi ini sesungguhnya adalah kepentingan saya di akhirat. Sudah lebih 7 menit. Kenapa? Ini saya ora nyambut gawe jenengan iki. Wah, kula di kota kali Pak Sarwan iki. Itu tadi. Gampang. Ketika dasarnya itu gampang lho. Itu tadi kita saling kenal, saling memahami dan saling mengerti.
Kurang bakal iren do iren. Pun ketika melakukan sesuatu di jalurnya Allah, yakin bulukin, saking yakinnya. Tempat kuburan itu yakin bulukin, yakin banget gitu loh, yakin banget. Ya, saya kasih contoh-contoh, padahal hampir setiap kehidupan saya isinya kurang lebih demikian. Karena pekerjaan saya bukan terus berjalan. Orang ngerti sampai umur abad lebih kayak gini, Allah masih kehidupan, masih kasih kemudahan, masih bisa, masya Allah. Orang hati bersyukur berlimpah pulau. Betul nggih? Wah, masya Allah. Jadi seperti itu. Dulu Mas, ketika saya di Timur, itu bisa jadi pekerjaan lebih berat daripada penjenengan. Nek orang didasari lain ta'ala berat. Joko rasane karo kanca saking ihsan, saking regani kanca. Maaf kita telepon sama istri, bila ada teman yang mau saya lagi bercerai sama istrinya, proses perceraian selesai. Ojo cedak-cedak kayak gini, sakit kayak si lagi ada bercerai. Sampai begitu ya. Menjaga rasa, ojo nanti konco kilo hati, ojo nanti, aduh masya Allah. Kalau tidak dilandasi dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan kecewa. Intinya itu ibadah kepada Allah sebagai tanda syukur pula penjenengan. Masalah hak-hak sahabat pula penjenengan seperti itu. Dulu kita faktor kesulitan, kemudian nyimpen rahasianya, aibnya. Kemudian yang ketiga adalah dari sekian yang banyak yang saya literasi dan saya mengerti, kemudian ihtisab mendahulukan kepentingan sahabat. Oke, barangkali bisa sampaikan. Mohon maaf, sudah cukup. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu belum cukup. Sebenarnya masih banyak materinya, tapi saya tinggal semuanya. Dan ini sekali lagi kehormatan buat saya bisa bicara sama penjenengan, mudoroso kita mengenai pengalaman. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lihat wajahnya, lihat isinya. Dan saya kesini juga saya tidak mikir masalah amplopnya, tidak mikir. Jangan asumsikan begitu. Saya terus terang nggak mikir amplopnya. Yang penting, yang itu kan jadi. Saya nggak mikir isi juga, saya nggak mikir. Karena apa? Sudah saya mikir materi, mikir isinya amplop repot. Yang mikir amplopnya biar panitianya saja ya. Masya Allah, metengi pagi bumi. Saya itu nyambut damai sih saya itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah bahwa Allah akan mengawasi kita. Saya banyak orang yang habis pensiun, pun Jawa ki nandur mundur itu mampu itu. Qur'ane famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pun ngoten mawon. Oh ini kameranya lebih daripada CCTV. Ini AWD ini perapatan. Kuwi pondok CCTV. Orang bablas. Ya Allah, kuwi lagi di perapatan, Pak. Niki Allah itu, saya itu kalau dirunut malah tua meneh iki soal iki. Malah tua meneh iki lho. Lho iki betul loh, Pak. Ini cerita masalah rekod perjalanan kita, seumur hidup kita itu Allah sudah kasih keputusan seperti itu, sudah kasih keterangan dalam Al-Quran seperti itu. Ternyata ini sekarang dibuka loh, mulai dibuktikan di dunia. Jangan foto saya ini kira-kira 500 tahun yang akan datang masih ada filenya. Ternyata ada ya. Ternyata. Artinya apa yang kita lakukan betul-betul, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi loh, yang ciptakan kita itu mengkulau penjelasan kemampuan manusia saja direkam saya kita. Ngono saya tuh iso ketok meneh. Ya Allah buka pelan-pelan. Masalah CCTV dia buat saya ini adalah satu praktek di dunia bahwa Allah betul-betul mencatat apa yang perlu penjenengan lampahi. Nyatanya kan kayak gitu di perapatan itu. Allah buat. Wah orang ada. Orang baru ini. Allah. Apa yang tidak kaya ngono? Gusti Allah ini tak kasih tampil nang bahasa wae kami. Boten iki. Allah itu sekali lagi. Mari kita sadari dengan betul-betul kehidupan ini hanya
ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi makomnya kita di hadapan adalah orang-orang yang betul-betul bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu luar biasa. Kan yang buatan perkara ini dicat disakit gitu. Dan misalkan baduin dilarang kulit terlalu tebal, ini kangelan. Iya Pak, baduin dilarang kan ada kalau macam-macam Pak Jarwo. Misalkan baduin sih kalau tipis kan kalau tulang bisa jadi kan gusti-gusti gitu. Kalau hanya tandanya itu ya Allah, gusti kalau namun tandanya sifatnya kau merusak. Logikanya kan begitu Pak. Allah sing nyipta kawe dhewe guru, sing seneng sujud guru tandane berarti padha kalau menungso aja jarane ngono. Dan gitu Pak. Kalau penjenengan betul-betul sujud kalau Allah Subhanahu wa taala, ya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketoke nyembah bumi sujud nyembah Allah Subhanahu wa taala. Lakune kaya apa bersujud ya manut apa sing diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang perkara padha itu. Ini saya. Lu misalkan saya masih batuin benang suku. Ya berarti Gusti Allah punya orang bakal kudu orang menungso. Iki mboten wis pokoke ilang ya alhamdulillah apa ya sebenarnya ya Allah tandailah kepalaku sebagai tanda sujud kepadamu ya Allah sebagai tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih seperempat jam. Masih banyak sebenarnya materinya cuma saya tinggal semuanya. Baiklah, mungkin itu Pak Jarwo, teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala kesempatan ini. Bukan hanya kesempatan kehormatan saya buat cerita-cerita yang diberikan di hadapan penjenengan semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buka-buka bermanfaat, khususnya buat saya pribadi. Seperti saya sampaikan tadi, setiap laku saya, buku-buku itu tadi amal kebaikan saya dan juga jaya orang tua saya yang mengurusi saya, yang didik saya. Jadi seperti itu, saya niatkan seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kealpaan saya benda itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan begini, Pak. Terima kasih Pak Abdul Basir. Luar biasa. Ini memang kalau komedian campur pendakwah seperti ini. Bisa. Ini maaf Pak, ini diperpanjang 5 menit lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz. Ini mumpung beliau hadir di tempat ini. Monggo. Oh iya, yang Iman. Terus ada lagi. Jangan yang susah-susah. Nanti yang susah biar Pak Jarwo yang jawab. Iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit saja pertanyaan. Sebenarnya tadi Pak Ustadz menyatakan kalau hari ini baru mukadimah. Itu harusnya nanti bersambung next time ya Pak ya. Gojek banget. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sejak kecil itu sebenarnya panjenengan sudah dididik di lingkungan yang sangat agamis. Bapaknya tadi dari pondok pesantren, kemudian sudah belajar kitab kuning sejak kecil seperti itu, dan ternyata jalan hidupnya Pak Abdul Basir ini berada di dunia entertain seperti itu ya Pak ya. Nah, meskipun tadi disampaikan bahwa sebenarnya dalam hati kecilnya itu ada perasaan tadi misalkan hingar-bingar dan segala macam, itu kan merasa kayak tidak serak seperti itu nih Pak. Pertanyaan saya seperti ini Pak, itu mulai kapan tadi disebut hijrah kan jenengan tidak berkenan deh. Mulai kapan yang awal mulanya jenengan itu berkecimpung di dunia seni tadi sebagai penyanyi, kemudian beralih menjadi pendakwah seperti itu, apakah ada titik balik di mana kemudian jenengan merasa saya lebih mantap di jalan ini? Kemudian dari situ yang kedua
hal yang membuat selalu istiqomah itu loh Pak. Terkadang kan kita mendapatkan hidayah, kemudian bagaimana cara menjaga agar itu tetap konsisten dan istiqomah dalam selanjutnya sudah tidak saya ini dengan apakah penyanyinya juga masih siaran? Oh, penghibur saya. Jadi bagaimana tipsnya agar istiqomah itu tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya gimana? Ini sambil istiqomah. Kapan ya titik baliknya yang pertama itu ya, masalah berhijrah itu. Memang sekarang lagi viral kan hijrah itu kata dari seorang entertain pindah menjadi seorang yang agamis. Saya sendiri tidak merasakan seperti itu. Karena kehidupan dari kecil, walaupun saya nggak bisa baca kuning, saya cuma membawa kitab kuningnya Bapak saja. Makanya saya bilang, barokahnya kalau kitab kuningnya Bapak saja, Allah kasih kemudahan seperti itu. Orang tua. Jadi masalah titik baliknya ini saya rasa aneh. Itu biasa saya lakukan. Makanya dari ketika di grup aja, ketika ayo kita nyambut garing timo, enggak. Kalau aku ini nyambut gawe di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma wasilahnya timo. Saya punya anak-anak seperti itu. Jadi ada satu cerita kalau nggak salah Imam Ahmad kalau Gus Bak cerita, pulau dengan dari cerita. Ketika beliau menceritakan atau siapa lah, ya, ulama siapa itu, dia itu kan orang sepuh, dipanggil tetangganya yang muda, Pak, beri Pak, rumahnya sebelahnya, sampai rumahnya tuh, Pak, jenengan langsung Pak, balik meneh, baru diceluk meneh kalau capek, morong diceluk morong, sampai 3 kali, yang muda tanya, loh Pak, jenengan kok kerso diceluk rene kok kuliner, loh, saya melakukan ini bukan karena dirimu, saya melakukan itu karena Allah Ta'ala, aku nyeluk, kok diceluk awakmu, itu karena rasa ibadah saya kepada Tuhan, bukan perkara dirimu. Saya bilang dunia itu remeh-temeh sebenarnya. Lah, tinggal grafiknya kita seperti apa. Mengenai titik baliknya ngeten. Satu kita itu orang kampung. Memang di grup itu sebagai istrinya Pak. Di samping talent. Jadi di Timlo itu Mbak, Timlo itu saya katakan pekerjaannya tidak kelihatan ringan. Masuk jam 8:30. Siang sholat duhur, makan siang, habis itu latihan lagi sampai asar, sholat asar, habis itu latihan lagi jam 5, pulang ada PR. Nah, terus lagi. Jadi kelihatannya ini guyu benar, mulia atau tepuk tangan atau guyu atau bayaran. Sesungguhnya prosesnya seperti itu. Jadi proses itu tadi antara menjaga rasa, jaga kreativitas, profesionalisme, integritas karena cintanya kepada grup. Udah profesionalisme biasanya pulang ada PR. Malah menurut saya ketika kita memperhatikan sesuatu, misalkan kita bikin cerita, kita praktekkan, kita nilai. Orang dapur nggak boleh masak, guru tidak boleh keluar, kita nilai. Nanti yang nilainya paling jelek, paling minim, suruh lari-lari di komplek jam 12 jam. Ente buatan seperti itu. Kita bikin komitmen seperti itu untuk mencapai sesuatu keinginan yang kita harapkan. Sampai begitunya. Jadi mencoba ya komitmen profesional dengan komitmen yang kita lakukan. Nah, mengenai di grup dari dulu memang saya sering bagian dungo. Saya bagian cerita. Ketika di kampung, ya misalkan di masjid itu orang nasi kultum, apa sih? Kultum kultum. Misalkan di kampung sing TV iki ora teko misalkan apa sih dia apa boya koti. Artinya nopo nggak tahu mengalir dengan sendirinya. Makanya ketika dibilang hijrah, kekerenan buat saya karena yang dilakukan dari rumah ke sini buat saya tidak lain. Karena itu dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Jadi kabeh amal itu tergantung niatnya. Sesuatu yang kita dapatkan itu tergantung daripada niat. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya,
itu maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu tadi berikutnya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Tapi sebaliknya, hijrahnya karena sifatnya dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, niatnya itu, maka yang didapatkan itu saja. Saya niatnya kesini cuma ketemu Bapak Al-Jarur, bukan karena lillahi ta'ala. Ya udah, dapatnya ini aja, ketemu dulu, habis itu gak ada nilai yang lain yang sifatnya ukhrawi yang kita inginkan. Karena kita sama, tujuannya sama adalah akhir bagian beriman. Nek boten ngimani gimong kok, ya wis tolong ora maksa. Mau duduknya perkara awake dhewe ya mau ora gelem yo monggo. Itu. Dari titik baliknya saya hampir tidak merasakan. Ya ini yang inilah pangsit Anda Semarang. Inilah Abdul Qasim. Jadi senang. Ya apalagi ketika dengar cerita khairun nas anfa'ul nas. Saya itu punya apa sih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Punya cerita, saya ceritakan siapa ada manfaatnya. Kita itu kayak MLM. Bahkan sistem Allah lebih dari itu berlipat-lipat. MLM itu dolenya ada setiap penghasilan kita dapat terus itu MLM. Kemudian tulisannya Allah tidak. Tuhan saya wa in taku hasanatu idhaifa wa yutum biladun ajran azimah. Sudah salah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu dan akan berikan ganjaran yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus merasakan seperti itu. Makanya mulai mencoba Pak Jawa penghibur kayak saya kok mulai karena senang. Saya senang ketika kita Allah Akbar ya Allah. Karena apa? Di luar sana belum tentu ada orang yang mendapatkan kenikmatan seperti itu. Kita berusaha nyai sesuatu kepada orang lain jadi wasilah. Jadi wasilah. Artinya kita dari tangan panjangnya Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu harus kita banggakan itu, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Makanya ketika mengasihi alhamdulillah ya Allah. Iki tangan iki sing regentenya ini dadi wasilah panjenengan gawe senenge wong liya. Kita rasakan. Enggak maka tak ada nilai-nilai ketuhanan, keilahian selalu muncul dalam hati kita. Jangan Allah Akbar sudah ini. Masya Allah. Ketika kita sholat itu ya Allah. Bayangkan itu orang banyak ada yang sebelum beruntung seperti kita. Kemudian berikutnya dari titik baliknya saya hampir tidak merasakan itu karena ini kebutuhan. Buku-buku Gusti Allah ini ridhonya kepada apa yang saya lakukan ini. Itu buku-buku bernilai baik buat saya, keluarga saya, orang tua saya dan sebagainya. Masalah istiqomah manusiawi, babakannya istiqomah ini grafiknya tidak mesti sama, walaupun dasarnya. Maka ketika kita melakukan sama dengan yang kemarin kata Rasul itu termasuk merugi. Tapi kita sama, kadang istiqomah, kadang tidak. Apa ini istiqomah? Yang paling asik konsisten dengan sistem. Ya nek elek ojo elek lah. Jangan upama bisa dihindari ya dihindari. Nuwun sewu. Kita coba. Aku juga lagi belajar istiqomah. Masalah hasil saya nggak pikirkan. Ya Allah hasil itu penjenengan. Anak juga sama, yang penting didik anak ya Allah. Nuwun sewu panjenengan iki. Ngijab itu 220 sabu saat yang 10. Dan istiqomah yang asik lagi orang tua. Ini juga dalam rangka menjalankan perintah Allah. Gitu Pak. Saya pernah ngomong sama istri. Istri tanya sama saya, Pak, kena ngomong kalau orang tua nyuruh, dulu mertua, kalau mertua nyuruh kok, notabene kan orang tua kok langsung dinyanyi. Saya kita begini, kita bukan sisi yang tingginya akhiratnya, sisi dunianya saja. Ya maafkan. Upama awake dhewe iki sampai sekarang diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, wis kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan. Dulu saya kira-kira ini karena usaha kita apa usaha orang tua kita. Saya tanya sama istri saya, Ayo kira-kira sholat tahajud seminggu berapa kali? Atau jangan seminggu, sebulan berapa kali kira-kira? Saya tanya sama istri. Puasa sunnahnya itu berapa kali kira-kira?
Orang tua kita Senin puasa sunah, nopo ikan dilape kanjeng Rasul. Selasa anak-anaknya itu lahirnya banyak kan dari Selasa. Puasanya anaknya. Foto kanjeng Rasul puasanya hari lahirnya. Gitu. Anak-anaknya puasa Rebo tanggung kata ibu, tanggung. Kamis puasa sunah. Tirakati wong tua kayak gitu. Awet dhewe nglakoni. Makanya kudu bukti terus kalau wong tua. Malu. Saya SMP, SMA udah kos, pernah ketemu kalau wong tua. Habis itu SMA di Brebes ke Solo, jarang ketemu orang. Kuliah, saya paling lama sendiri 10 tahun. Lagi makanya nanti rambutnya brodol ya kuliah terusnya 10 tahun. Baru nyambut gawe penghasilan kayak keluar anak bojo. Kapan aku nyenengi wong tua? Mau sebentar, coba cek. Makanya maaf, ketika saya pulang ke rumah, nggak tahu sama teman-teman saya itu, ketika semua ketemu sama ibu, saya ciumi, saya peluki, saya masya, nggak ada malu, nggak ada kesempatannya semakin tipis. Nggak tahu saya bilang ada Allah atau ibu belum ada. Saya nggak malu, saya depan teman-teman, saya ciumi, saya ampuni, ya Allah ya Rabbi. Penjenengan coba praktekkan, itu mengalahkan keasikan ketika kita berciuman dengan pasangan kita. Dan ini perintah Allah. Di dalam surat Luqman disebutkan begitu. Ketika ada la tusyrik billah, kita dilarang untuk menyebutkan Allah. Keduanya adalah berbakti kepada kedua orang. Jenengan dados ngeten iki, maaf kata, lepas dari semuanya qadarullah, bisa jadi karena tirakat kedua orang. Saya pernah ngaji di Magetan Doraja, di Magetan, misi pengawasan di sana, sama Ustaz Eko polisi. Dia cerita mengenai Pak Jokowi. Ini tidak politik, tidak apa. Ini cerita buat saya adalah beraya baik bagi siapapun. Pak Eko itu tanya sama yang nyoto, yang itu tirakate jenengan iku nopo tirakate Pak Jokowi iso dadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, tirakate nopo? Yang nyoto niku nopo jawabnya? Semoga saya tidak salah. Jokowi wit lahir ceprot ngantek tuwane nganti saiki ora tau nglarake atiku. Niku nggih tirakat, Pak. Joko rasane wong tuwa aja nganti sedih, wong tuwa aja soro aja nganti suwoyo, itu tirakat. Dadi Jokowi Pak Jokowi ceprot lahir ngantek tuwane sampe niku urung tau nglarake atiku kata yang. Makanya kita sebagai anak walaupun orang rampung wajah-wajah tua, kita anak juga masalahnya. Oke, ketolan orang ketok kebaktian kita kepada orang tua kita lakukan. Karena ini jalan Tuhan, ini jalan Tuhan. Saya jenengan itu oleh di Al-Luqman, surat Luqman. Saya bukan nabi tapi karena kehormatannya Allah cantumkan sebagai nama surat itu luar biasa. Saya di sini juga saya ingin sampaikan, ini termasuk materi yang saya tinggal itu tadi karena jenengan tanya makanya belajar ke arah sini. Orang tua kita sayang, ketok lan orang. Yang namanya bukti kalau wedi beda banget. Nek wedi ketika petuan kayak wedi, tapi ketika orangnya pergi maka wedi hilang. Tapi yang namanya bukti kelihatan tidak kelihatan. Saya itu perempuan jauh, ya saya mencoba seperti itu, jalan saya seperti itu. Pangsit anjas semangat, coba dah menyematkan nama Ahmad Jazuli di belakang saya. Buku-buku laku saya senantiasa, yo ojo salah-salah. Buku-buku kebaikan ini sebagai jariah buat orang tua saya. Karena kita nggak bisa ngasih sesuatu, nggak bisa saya. Orang tua kita harus kita sayangi. Ya apalagi kalau misalnya masih hidup. Kalau kangen ibu ini bukan, Pak. Ya kayak tangisan bayi dan istri saya paham. Istri saya paham. Telepon aja udah lebay, kayaknya lebay, mengeluarkan air mata dan lain sebagainya. Ya mumpung isi ada, Pak. Mumpung masih dengar suaranya. Orang ketampi ini, masya Allah. Itu adalah kesempatan yang indah kita berbakti kepadanya.
Saya setuju. Jadi datusnya penjenengan tak memiliki sadarilah bahwa bisa jadi adalah tirakat orang tua kita. Makanya dulu saya mulai pulau penjenengan saya melukai apa yang mereka lakukan. Yuk, sakit pada kumpul. Ya itu kira-kira itu. Masalah istiqomahan, saya itu keluar jauh dari istiqomah, tapi pengen tetap dalam posisi sing apik aku, apik. Ngoten bagi, matur Pak Iwan ini cerita bapak orang tua. Kira-kira begitu bisa saya jawab. Atau ada yang lainnya, silakan bertanya kepada berwajib. Terima kasih Pak. Ini mungkin waktunya sudah habis. Maaf ini masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi karena kondisi untuk itu terima kasih Pak Ustadz Abdul Basit yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan siraman rohani dari Bapak Abdul Basit akan menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya akan menambah ukhuwah di antara kita semuanya, ya, sehingga kita akan menjaga saling hubungan kita saling erat di antara kita, saling mengingatkan, dan sekali lagi untuk kita saling menjaga integritas kita sebagai pengawas tanaman. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita ukhuwah kita jaga, mudah-mudahan akan meningkatkan kinerja kita dan sekaligus akan meningkatkan produktivitas kita. Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita tutup acara ini dengan ucapan kamilah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Oke.